Selamat malam semua, selamat malam adik-adik semua, selamat malam bapak ibu semua. Terima kasih aku udah diundang di sini. Tepuk tangan yang keras dulu untuk BRI Gunung Sitoli. Aku sebelumnya mau perkenalkan namaku Joel Lawli. Bapak sama marga kita Pak. Ada di situ cepet. Ya ada S100 di situ ya. Aku mau mengucapkan terima kasih dulu sama Wali Kota Gunung Sitoli, Bapak Soaa Lawli. Pak, ayo Pak, berdiri Pak. Kalau kau panggil berdiri ya. Oke, kita ulangi ya. Teman-teman, Wali Kota Gunung Sitoli, Bapak Soaa Lawli. Berdiri dia ya. Sehat Pak? Sehat ya. Oh saya klop, kau bilang. Pak, sepak kepalanya nih Pak. Bupati Nias Yaatulogulu. Halo Bapak. Udah pulang dia. Berani dia sama aku ya. Ketua DPRD Kota Gunung Sitoli Agustinus Jega. Pulang semua orang itu. Oh nggak apa. Oke. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pendeta Berkat Lawli. Semua pun berulang ini. Bapak Pinca BRI BO Gunung Sitoli Andri Prayogi. Tapi guys, ini aku info aja sama kalian ya. Jujur senang aku bisa datang ke Nias ini. Aku baru pertama kali datang ke Gunung Sitoli. Jujur, aku banyak kali gara-gara aku mau stand up di sini Pak. Bahasa Nias aku Pak. Belajar bahasa Nias aku asli. Hani hadaime. Siapa namamu ya kan? Oh masih hidup kamu. Sawagale. Ya kan? Tapi teman-teman, just information, aku tadi nginap di hotel. Jadi anak-anak ada yang minta foto sama aku, dan kebetulan anak-anak ini yang punya hotel itu. Jadi bapaknya jumpai aku, Bang Joel, ini anakku Bang, katanya, mau foto sama Bang. Masih tidur aku, langsung di kamar masuk. Terus dia minta foto sama aku. Siap foto dia sama bapaknya. Dia ngeliatin aku kayak gini. Terus kau kalian apa dibilangnya? Hana adogo ya ugo. Karena aku nggak tahu, ku jawab aja. Sogale. Apa artinya itu rupanya? Kenapa pendek kali kau, itu artinya? Bentar dulu, aku jumpai dulu dia ya. Berarti ngece itu ya. Tapi jujur teman-teman, gitu aku tadi nyampe dia sini, rupanya ceweknya cantik-cantik kali. Cowok-cowoknya pun cantik-cantik juga ya. Rupanya di dia sini, aku tadi makan siang Pak. Makan siang pakai lobster. Besar kali lobsternya. Ada sebesar badanku ini. Kayak makan diriku sendiri aku. Tapi jujur aku baru pertama kali sini dan aku senang teman-teman atas penyambutannya. Terima kasih banyak. Selamat hari jadi Kota Gunung Sitoli. Ini kita langsung aja ya, aku bilang sama kalian ya. Ini mungkin kalian ada yang belum kenal aku. Di sini udah ada yang kenal aku, boleh minta tepuk tangannya? Asik. Aku bukan sombong aku ya Pak Wali Kota, bukan sombong aku Pak.
Sumpah aku sekarang terkenal kali Wid. Kau tahu kan? Sumpah aku sekarang terkenal kali Pak. Jujur, puji Tuhan yang dikasih Tuhan sama aku berkat. Sekarang aku terkenal kali. Dan semakin aku terkenal ini, makin aneh-aneh nama panggilanku Pak. Hah. Ada yang manggil aku Stang Mio, tengok ini. Hah. Ada yang manggil aku Cyclop. Ada yang manggil aku Kepiting Alaska. Ada yang manggil aku Beonias. Adudu. Apalagi cepat, mau ngejek kok kan? Ada yang manggil aku Asbak Bali Bu. Bahkan ada yang manggil aku Mini Cooper. Kenapa namanya Mini Cooper Bang? Langsung aja ku jawab, kecil tapi mahal. Yang parahnya ada yang manggil aku Gunting Kuku. Ini sumpah, ini binatang kali ini ya. Ada yang manggil aku Gunting Kuku Pak. Ini kuku tahu sama kalian, gunting kuku kalau nggak dipakai bekarat dia. Makanya aku minta tolong sama kakak yang cantik di sini. Kalau kakak nggak mau ngelihat Joel Purba bekarat, pakai aku Bang. Tapi teman-teman jujur, manusia semua ini. Ada bukannya kayak skater tadi itu. Halo Bang. Tapi jujur teman-teman, apa? Tapi jujur Bapak Ibu semua, puji Tuhan aku sekarang jadi konten kreator. Sebelum aku jadi konten kreator, aku stand up komedian biasa Pak. Aku udah 8 tahun stand up. Udah 8 tahun aku stand up. Orang kalau ngelihat aku, sumpah aku, pasti reaksinya, apa ini? Ibu-ibu hamil kalau ngelihat aku, astagfirullahaladzim, amit-amit jabang bayi. Sebelum terkenal, sesudah terkenal, ibu-ibu hamil kalau ngelihat aku, minta foto. Minta foto Pak, minta foto Bu. Kemarin aku diundang sama Bupati Labura. Pas aku turun panggung, ada ibu-ibu hamil lari-lari dia ngejar aku, umur 6 bulan atau 7 bulan. Lari-lari dia ngejar aku, dipeluknya aku kuat kali. Kakak ngefans sekali samamu Dek. Dipeluknya aku kuat kali aku dipeluknya. Ya kan aku bilang, Kak, susu kakak kena ini. Kuat kali aku dipeluknya Pak. Kuat kali aku dipeluknya. Gak lama kemudian datang suaminya. Bang Joel, ini istriku Bang, ngefans sekali sama Bang. Bahkan dia pernah ngidam Joel Purba. Pegang-pegang lah Bang perutnya, mana tahu ya kan? Langsung ku bilang, bodoh, ku bilang. Kalau bentuk anakmu kayak aku, kayak mana? Ku bilang. Gak apa-apa Bang, kata. Yang penting stang Supra, gak stang Mio. Kata. Tapi semakin terkenal ini teman-teman, aku mau sedikit cerita sama kalian. Aku aslinya orang Siantar, cuman merantau ke Medan. Di sini ada orang Siantar? Kau orang Siantar semua kau ya? Orang Siantar di mana? Pajak orang. Ya. Dan jadi datang ke sini merantau gak? Gak diterima di Siantar ya. Tapi teman-teman, aslinya aku orang Siantar Bang. Aku orang Siantar, cuman merantau ke Medan. Perbedaan orang Siantar dan orang Medan itu terletak di tukang pangkasnya. Ini aku kasih tahu saja sama kalian ya. Aku pangkas masih pakai papan, yang kayak anak-anak itu, biar nyampe tukang pangkasnya. Jadi kalau aku di Siantar, gitu datang ke tempat tukang pangkas, langsung dikasih papan. Di Medan orangnya seganan Pak. Gitu aku masuk tukang pangkas, bukan papan dikasih, ayunan. Main-main aja kok situ deh, main-main.
pelayanan anak-anak harga dewasa. Bapak-bapak yang lain dikusuk-kusuk kepalanya. Aku cuma dikasih bedak. Udah ganteng ini kayak gini kata. Tetap bayar 40.000. Tapi teman-teman, senang dan terima kasih. Di sini juga banyak cewek-cewek. Aku mau cerita asmaraku sama kalian. Ini bisa kalian lihat bentuk kayak gini, tapi aku punya mantan 3, Pak. Aku punya mantan 3, gak mungkin. Ini anak siapa ya? Angkatlah. Buat emosi aja dari tadi. Psychop, katanya gitu sama aku. Aku punya mantan 3, guys. 3-tiganya iya manusia lah. Maksudnya aku punya mantan 3-tiganya sudah menikah dan beda agama, Pak. Serius. Yang pertama, aku orangnya fatin, setia. Yang pertama, aku pacaran sama mantanku itu 2 tahun 7 bulan. Lama kami pacaran. Terakhirnya dia ngechat kayak gini, sayang disuruh mama ke rumah. Karena aku laki-laki gentleman, Bang, ku jumpai ke rumahnya. Pas masuk ke rumahnya, mamanya langsung marah-marah. 2 tahun lebih kau pacari anakku, tunjukkan lu keseriusanmu kan. Ku pasang muka ku serius gini. Bukan serius gitu bodoh katanya. Sekarang ibu kasih kau 2 pilihan. Kau pilih anakku atau kau pilih agamamu. Langsung aku berdiri. Agama dan Tuhanku tidak pantas untuk kau jadikan pilihan. Aku duduk, aku pilih anakmu. Mantanku yang kedua, teman-teman, aku pacaran sama dia 8 bulan. Kami LDR, aku di Medan, dia di Malaysia. Bukan Kak Ros, nanti aku sepak kok ya. Bukan Kak Ros. Kami pacaran 8 bulan, putusnya aku karena ketahuan ngaku jadi tentara ya. Putus dia. Padahal aku udah ngecek dia, halo dek. Mantanku yang ketiga baru aja ngechat aku pas viral-viralnya. Dia ngechat kayak gini, "Pih, masih ingat samaku?" Karena aku bukan laki-laki murahan kan, Bang. Langsung aja aku bilang, "Boleh kirim papnya?" Ketawa ada Bang ini ya. Tapi teman-teman, aku mau cerita sedikit juga. Aku mau cerita pengalamanku stand up. Aku udah stand up udah 8 tahun, teman-teman. Dan aku berdamainya dengan stand up komedi. Tepuk tangan untuk kita semua, teman-teman. Aku percaya Tuhan memberikan kekurangan Tuhan memberikan kelebihan tanpa kekurangan, dan aku percaya itu. Amin. Ya Bang. Iya. Ada yang muka yang mirip kayak aku Siap. Ada orang bentuknya kayak aku sini. Teman-teman, aku mau ngasih tahu sama kalian, di Siantar aku cukup disegani. Sumpah kok, ini bukan cakap-cakap berak aja ya Pak. Disegani aku di Siantar, Pak. Saking diseganinya aku di Siantar, aku pernah menjadi ketua panitia 17 Agustus. Pernah aku jadi ketua, Pak. Kecil-kecil suhu ini, Bos. Ada sukanya aku itu lebih dikenal banyak orang. Jadi kalau lewat aku kan, itu Bang Joel yang ketua panitia itu Bang. Iya. Dukanya, kalian tahu nggak panjat pinang? Aku nggak pernah diajak orang itu panjat pinang. Karena aku jadi ketua panitia, ku beranikan diriku. Weh, kalian kenapa nggak pernah ngajak aku panjat pinang? Ada satu kawan yang nyeletuk dia. Iyalah Bang, panjat pinang kan punya syarat dan ketentuan. Yang pertama itu harus manusia. Aku apa rupanya binatang? Terus ada kawan yang nanya, "Yaudah Bang, Abang masuk tim kami," gitu.
Di situ aku senang kali Pak, senang kali, selebrasi Ronaldo aku. Siu, panjat pinang, panjat pinang. Kalian tahu aku jadi apa? Hadiahnya 17 Agustus aku dinaikkan, 17 September diturunkan. Sebulan lebih aku di atas itu. Tapi teman-teman, kemarin aku pulang ke Siantar dan aku ditilang sama polisi. Di sini ada polisi? Gak ada ya? Gak ada ya? Kita cerita ya, kita cerita ya. Ada polisi? Oh ya, bercanda Pak. Ada ya? Ada rupanya. Aku ibda juga aku Pak. Brimob aku, tapi apa yang jadi anjing brimobnya tahu Pak? Teman-teman, kemarin aku ditilang sama polisi Pak. Jadi aku pas bawa kereta, pas bawa motor, aku ditilang sama polisi. Kalian kok nggak percaya gitu aku bisa bawa kereta ya? Jadi pas aku bawa kereta, di depanku itu ada razia besar-besaran. Besar kali razianya. Jadi pas aku nyampe, langsung ditahan sama polisinya Pak. Diambil kunciku. Maling, aku bilang, enggak, aku polisi. Aku polisi, katanya. Mana surat-suratmu? Surat? Masih zaman, WA dong. Kau jangan bercanda. Terus dia ngelihat aku kayak gini. Tapi bentar dulu. Kau artis Tito itu kan? Kujagaan keretaku. Ya, bro, sombonglah dikenal polisi, ya kan? Karena aku orangnya seganan Pak, ku balas. Tapi sebentar juga dulu Pak. Bapak yang polisi itu kan? Gak kau tengok rupanya aku pakai baju polisi nih. Kau tengok namaku, tentara. Tentara nama polisinya, aku kan bingung gitu. Pak, aku manggilnya Pak polisi atau Pak tentara? Aku bilang. Tahu kalian apa kata polisinya? Gak usah kau panggil aku Pak polisi atau Pak tentara. Cukup kau tanamkan dalam dirimu, akulah pelindung negara. Kucagakan keretaku, ku kasih 200.000. Mantap. Siap itu dibalik ada lagi Pak. Siap itu dibalik ada lagi. Siap itu dibalik ada lagi. Tapi teman-teman jujur, tapi aku mau ngasih tahu sama kalian, kenapa bentukku kayak dispenser kayak gini? Kata mam, ini jujur, ini cerita sedih Pak. Ini cerita mama aku. Kenapa bentukku kayak gini? Ini aku kasih tahu sama kalian. Aku pernah jatuh teman-teman. Aku pernah jatuh. Aku jatuh dari lantai 2 ke lantai 3 gitu. Naik dia naik. Berbagai upaya udah kulakukan Bu, supaya aku normal dan tinggi seperti anak-anak lainnya. Berenang, resto, minum susu bonito, ngocok, udah semua. Maksudnya ngocok susu bonito, itu dia. Sampai kelas 5 SD, aku dibawa mamaku ke rumah sakit ternama yang ada di Medan Pak, buat dioperasi. Kelas 5 SD, mamaku excited kali untuk menyembuhkan aku. Karena aku anak laki-laki satu-satunya Pak. Anak laki satu-satunya bentuknya kayak gini pula kan. Tapi mamaku sangat senang kali. Semua pengobatan dia pakai dia. Kami ke dukun. Ke dukun kami, dukun yang angkat tangan. Nggak bisa. Dijadikan polisi tidur aja dukunnya. Sampai kami ke rumah sakit. Ke rumah sakit niatnya mau dioperasi. Mamaku excited kali untuk menyembuhkan aku Pak. Gitu masuk ke rumah sakit, mamaku langsung nanya ke dokternya, Dok, ini anak saya bisa dioperasi kata. Sumpah aku, sumpah kayak gini muka dokternya ngeliat aku. Gak bisa Bu, katanya. Kelas 6 mati nih katanya. Aku di situ kelas 5, divonis mati kelas 6. Otomatis hidupku 1 tahun lagi dong. Aku nggak mau mati guys, apa yang harus kulakukan? Indah kali membodohkan diri di sekolah, biar gak ada kelas Pak, biar gak mati.